Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia Wahyu Pratiwi, mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang 1000 HPK, yaitu gizi remaja dan persiapan kehamilan. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu tentang 1000 HPK, yang kedua tentang gizi remaja, dan yang ketiga yaitu tentang persiapan kehamilan. Langsung saja kita bahas mengenai gambaran tentang 1000 HPK. Periode 1000 hari pertama sering disebut window of opportunities atau sering juga disebut periode emas atau golden period, didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa janin sampai anak usia 2 tahun terjadi proses tumbuh kembang yang sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Pemenuhan asupan gizi pada 1000 HPK anak sangat penting. Jika pada rentang usia tersebut anak mendapatkan asupan gizi yang optimal, maka penurunan status gizi anak bisa dicegah sejak awal. Status gizi pada 1000 HPK akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, dan produktivitas pada masa yang akan datang. Ibu dan bayi memerlukan gizi yang cukup dan berkualitas untuk menjamin status gizi dan status kesehatan seperti kemampuan motorik, sosial, dan kognitif, serta kemampuan belajar dan produktivitasnya pada masa yang akan datang. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa 1000 HPK akan mengalami masalah neurologis, penurunan kemampuan belajar, peningkatan risiko dropout dari sekolah, penurunan produktivitas dan kemampuan bekerja, penurunan pendapatan, penurunan kemampuan menyediakan makanan yang bergizi, dan penurunan kemampuan mengasuh anak. Mempertimbangkan pentingnya gizi bagi 1000 HPK, maka intervensi gizi pada 1000 HPK merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang gizi remaja. Kelompok ini merupakan usia peralihan dari remaja ke dewasa. Kelompok ini umumnya berada di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Periode ini merupakan periode kritis dalam pertumbuhan fisik, psikis, dan perilakunya. Banyak kondisi fisik yang mengalami perubahan dalam menuju kematangannya. Mereka telah survive dari penyakit di masa anak-anak dan masalah kesehatan yang alami, dan saat ini lebih berkaitan dengan proses menua jauh di masa depan. Memasuki kelompok remaja, umumnya gaya hidup atau lifestyle dan kebiasaan makan mulai berubah sesuai perubahan kebutuhan karena perubahan fisiknya. Zat gizi khusus yang akan diperlukan berkaitan dengan kegiatannya yang dilakukan saat ini seperti olahraga, merokok, alkohol, persiapan kehamilan, dan lain-lain. Pada bahasan gizi remaja, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian remaja, yang kedua, kebutuhan gizi pada remaja, yang ketiga, masalah gizi pada remaja, dan yang keempat, prinsip pemberian makan pada remaja. Yang pertama, mengenai pengertian remaja. Siapakah remaja itu? Pada usia berapa seseorang dapat dikatakan remaja? Batasan usia remaja menurut WHO adalah 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2005 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Kemudian kebutuhan gizi pada remaja. Kebutuhan gizi pada remaja yaitu antara lain energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Zat gizi yang pertama yaitu energi. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Secara umum, remaja laki-laki memerlukan energi lebih banyak daripada remaja perempuan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia,
remaja laki-laki memerlukan 2000 hingga 2650 kilokalori per hari. Sementara perempuan memerlukan energi sebesar 1900 hingga 2250 kilokalori per hari. Angka tersebut dianjurkan sebanyak 50-60% berasal dari karbohidrat kompleks yang diperoleh dari bahan makanan seperti beras, terigu, umbi-umbian, jagung, dan hasil olahnya. Zat gizi yang kedua yaitu protein. Peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, serta pengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Kebutuhan protein bagi remaja masih cukup tinggi karena proses pertumbuhan cepat sedang terjadi. Anjuran kebutuhan protein pada kelompok remaja laki-laki adalah 50 hingga 75 gram per hari, sedang untuk remaja perempuan 55 hingga 65 gram per hari atau 14-16% dari kalori total. Sumber protein utama adalah ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Zat gizi yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol darah. Kebutuhan lemak pada remaja yaitu 20-25% dari kalori total. Sumber lemak dapat berasal dari daging, kacang, minyak, mentega, dan lain-lain. Konsumsi lemak berlebih akan mengakibatkan timbunan lemak sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menyumbat saluran pembuluh darah terutama arteri jantung. Kondisi penyumbatan akan membahayakan kesehatan jantung. Konsumsi lemak yang kurang dari kebutuhannya juga akan mengakibatkan asupan energi tidak adekuat. Pembatasan asupan lemak hewani yang berlebihan akan menyebabkan asupan zat besi dan zinc rendah karena bahan makanan hewani merupakan sumber dua mineral ini. Zat gizi yang selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh sehingga pemenuhannya dianjurkan sebesar 50-60% total kalori. Bahan makanan sumber karbohidrat yang baik untuk dikonsumsi antara lain beras, umbi-umbian, jagung, dan lain-lain. Zat gizi yang selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Vitamin B seperti tiamin, riboflavin, dan niacin diperlukan dalam jumlah cukup karena memerlukan energi banyak. Vitamin D sangat penting untuk pembentukan tulang atau rangka, serta kebutuhan vitamin seperti A, E, C, asam folat, dan B6 sama dengan dewasa. Kemudian mineral. Sejumlah mineral berpeluang mengalami defisiensi seperti besi, kalsium, dan seng karena mineral tersebut banyak dibutuhkan untuk materi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu masalah gizi pada remaja. Masalah gizi pada remaja yang banyak dialami yaitu gangguan makan, obesitas, kekurangan energi kronis atau KIK, dan anemia. Selanjutnya akan dibahas satu persatu. Masalah gizi yang pertama yaitu gangguan makan. Ada dua macam gangguan makan yang biasa terjadi pada remaja yaitu bulimia nervosa dan anoreksia. Kedua gangguan ini biasanya terjadi karena obsesi untuk membentuk tubuh langsing dengan cara menguruskan badan. Ciri-ciri seseorang dengan gangguan makan ini antara lain sangat mengontrol asupan makannya, kehilangan berat badan secara drastis tetapi tetap melarang dirinya untuk mengonsumsi makanan berat, serta tidak menstruasi selama beberapa bulan karena gangguan hormonal. Masalah remaja selanjutnya yaitu obesitas. Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak dan melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi, dengan demikian dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makanan. Masalah gizi pada remaja yang selanjutnya yaitu kekurangan energi kronis atau biasa disebut KIK. Pada remaja yang memiliki badan kurus tidak selalu karena akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya karena makan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk seperti ibunya atau dipandang lawan jenis kurang seksi.
Masalah gizi yang selanjutnya yaitu anemia. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, kemudian dikonversi menjadi hemoglobin dan beredar ke seluruh jaringan tubuh, serta hemoglobin berfungsi sebagai pembawa oksigen. Remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi seperti daging, hati, ikan, ayam. Selain itu, bahan makanan yang tinggi vitamin C membantu penyerapan zat besi. Mengatasi persoalan kurang dan kelebihan gizi ini bisa dilakukan dengan memahami dan mempraktekkan pola makan bergizi seimbang. Caranya, konsumsi makanan bergizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi biologis. Memperhatikan variasi makanan juga penting. Selain menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, mengontrol berat badan, serta menjaga kebersihan diri juga penting. Yang selanjutnya adalah prinsip pemberian makan pada remaja. Menjaga nafsu makan pada remaja relatif lebih baik daripada balita. Mulai tidak bergantung pada orang tua, sehingga pengetahuan gizi sangat diperlukan. Makanan yang kaya akan nutrisi sangat mempengaruhi tumbuh kembang otak dan organ-organ lain yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, keluarga adalah pihak pertama yang harus memperhatikan asupan gizinya, dan pengetahuan keluarga akan sangat berpengaruh di sini. Kemudian kita lanjut pada bahasan yang terakhir, yaitu mengenai persiapan kehamilan. Pada bahasan tentang persiapan kehamilan, kita akan membahas mengenai yang pertama definisi prakonsepsi, yang kedua masalah gizi pada masa prakonsepsi, dan yang terakhir asupan gizi yang mempengaruhi prakonsepsi. Selanjutnya akan dibahas satu persatu. Langsung saja kita bahas mengenai definisi atau pengertian prakonsepsi. Persiapan prakehamilan atau prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan calon ibu perlu menyiapkan diri agar masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Kemudian, masalah gizi pada masa prakonsepsi. Masalah gizi yang sering terjadi pada masa prakonsepsi sama dengan masalah gizi yang sering terjadi pada remaja, yaitu antara lain kekurangan energi kronis atau KEK, obesitas, dan anemia. Kekurangan energi kronis atau kurus merupakan masalah gizi yang umumnya dijumpai pada remaja perempuan. Mereka sering melakukan diet tanpa pengawasan dari dokter atau ahli gizi, sehingga zat-zat gizi penting tidak dapat dipenuhi. Kemudian obesitas. Obesitas biasanya disebabkan karena remaja tidak dapat mengontrol makanannya, makan dalam jumlah berlebih sehingga berat badannya melebihi ukuran normal. Kemudian yang terakhir yaitu anemia. Dampak anemia pada remaja putri yaitu pertumbuhan terhambat, mudah terkena infeksi, dan akan menjadi calon ibu yang berisiko tinggi untuk kehamilan dan melahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu asupan gizi yang mempengaruhi prakonsepsi. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, sebaiknya mulai mengubah pola makan 6 bulan sebelum kehamilan. Hal ini dapat membantu memperbaiki tingkat kecukupan gizi pasangan. Adapun asupan zat gizi yang mempengaruhi pada masa prakonsepsi antara lain karbohidrat, lemak, protein, asam folat, vitamin seperti vitamin A, E, dan B12, dan mineral seperti zinc, besi, kalsium, dan omega 3. Akhirnya selesai sudah bahasan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.